Pernah nggak sih, kalian merasa hati kalian berat? Seperti ada luka yang nggak terlihat, tapi terasa menekan dari dalam? Mungkin kalian pernah dikecewakan oleh teman yang kalian percayai, atau pasangan yang seharusnya menjadi tempat berbagi, tapi malah menyakitimu. Rasanya nggak adil kan? Saat itu, kita sering bertanya-tanya, kenapa aku? Apa aku salah? Apa aku nggak cukup baik? Tapi jawabannya adalah, nggak semua hal yang terjadi itu tentang kita. Kadang-kadang, dunia di sekitar kita berjalan di luar kendali, dan yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga agar hati kita tetap damai. Di video ini, aku akan membagikan cara untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian batin. Meskipun kamu sedang berada di situasi yang sulit, kita akan belajar bagaimana berdamai dengan rasa sakit, menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Jadi, siapkan diri kalian, karena ini bukan hanya soal bagaimana mengatasi rasa sakit, tapi juga bagaimana membangun ketangguhan hati. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Kenali emosimu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah kenali emosi yang sedang kamu rasakan. Kedengarannya sederhana, tapi seringkali kita justru mengabaikan atau bahkan melawan perasaan kita sendiri. Mungkin kamu pernah berpikir, aku nggak boleh marah, atau aku nggak boleh sedih, aku harus kuat. Padahal, semakin kamu menekan emosi itu, semakin besar peluangnya untuk meledak di saat yang tidak tepat. Coba mulai dengan jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Marah? Kecewa? Sedih? Semua perasaan itu valid, dan tidak ada yang salah dengan merasakannya. Menyadari dan mengakui emosi adalah langkah pertama untuk mengambil kendali atasnya. Ingat, emosi itu seperti tamu. Mereka datang dan pergi. Tugas kita bukan untuk melawan, tetapi untuk menerima kehadirannya dengan penuh kesadaran. Salah satu cara sederhana yang bisa kamu coba adalah dengan latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Bayangkan rasa marah atau sedih itu mengalir keluar bersama napasmu. Cara ini mungkin tidak langsung menghilangkan rasa sakit, tapi perlahan, kamu akan merasa lebih tenang dan siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kenali bahwa emosi itu tidak akan bertahan selamanya. Seperti awan yang lewat di langit, mereka hanya bagian dari perjalananmu hari ini. Jadi, berikan ruang untuk merasakannya, dan percaya bahwa ini semua hanya sementara. Yuk, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jangan terlalu personal. Kedua, ingatlah untuk tidak mempersonalisasi apa yang terjadi. Ini salah satu jebakan terbesar saat kita disakiti oleh orang lain. Kita seringkali bertanya-tanya, apa aku kurang baik? Apa aku salah? Atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal, kenyataannya tidak selalu tentang kita. Bro, perlu diingat bahwa setiap orang membawa beban mereka sendiri. Kadang-kadang, tindakan seseorang yang menyakitimu lebih mencerminkan pergulatan mereka daripada dirimu. Misalnya, seorang teman yang tiba-tiba menjauh mungkin sedang menghadapi masalah yang bahkan dia sendiri belum bisa ceritakan. Atau pasanganmu yang berkata kasar mungkin sedang melampiaskan frustasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Ketika kamu berhenti mempersonalisasi tindakan orang lain, kamu memberikan dirimu ruang untuk bernapas. Kamu tidak perlu menghabiskan energi untuk menganalisis hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokus saja pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu bagaimana kamu merespons. Jadi, lain kali ketika seseorang menyakitimu, cobalah katakan pada dirimu sendiri, ini bukan tentang aku. Tindakan mereka adalah hasil dari perjalanan hidup mereka, pengalaman mereka, dan emosi mereka, bukan cerminan nilai dirimu. Dengan pola pikir ini, kamu akan merasa lebih ringan, karena tidak semua hal buruk di dunia ini harus menjadi bebanmu. Kita lanjut ke langkah berikutnya untuk menjaga hati tetap damai ya. Fokus pada diri sendiri. Ketiga, fokus pada dirimu sendiri. Setelah disakiti, sangat mudah untuk terjebak dalam lingkaran pertanyaan, kenapa dia melakukan ini? Atau, bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya? Tapi coba pikirkan,
Apakah pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar membantumu, atau malah membuatmu semakin terjebak? Ingat, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespons. Fokuskan energi itu untuk dirimu sendiri. Tanyakan, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuat diriku lebih baik? Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan untukmu. Jalan pagi sambil menikmati udara segar, membaca buku yang kamu sukai, atau sekadar menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Rutinitas sederhana seperti ini akan membantumu membangun kembali energi positif yang mungkin sempat hilang. Selain itu, cobalah berlatih mindfulness atau meditasi. Dengan fokus pada momen saat ini, kamu akan belajar untuk melepaskan pikiran-pikiran negatif yang terus berputar di kepala. Kedamaian batin itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mulai memprioritaskan dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kedamaian batin bukanlah tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang bagaimana kamu menjaga hati tetap tenang, meskipun badai datang. Fokus pada dirimu adalah bentuk cinta yang paling penting. Cinta untuk dirimu sendiri. Lanjutkan perjalanan ini, bro, karena langkah berikutnya akan membantumu melepaskan beban yang tak perlu kamu pikul. Maafkan, tapi jangan lupakan. Langkah keempat ini mungkin yang paling sulit, tapi juga yang paling penting. Belajar memaafkan. Ketika kamu disakiti, wajar jika amarah atau rasa kecewa itu membekas. Tapi coba tanyakan pada dirimu, apakah memegang erat rasa sakit ini membantu diriku menjadi lebih baik? Atau justru sebaliknya, rasa itu semakin membebanimu? Memang, memaafkan bukan berarti kamu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengontrol hidupmu. Kamu melakukannya bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Saat kamu memaafkan, kamu memberikan ruang bagi kedamaian untuk masuk. Mulailah dengan langkah kecil. Tulis di jurnal atau katakan pada dirimu sendiri, aku memilih untuk memaafkan. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk benar-benar merasa lega, karena memaafkan adalah proses, bukan keputusan yang selesai dalam satu malam. Nikmati perjalanan itu. Namun, memaafkan juga bukan berarti melupakan. Pengalaman yang menyakitkan bisa menjadi pelajaran berharga untukmu. Kamu belajar siapa yang benar-benar tulus, siapa yang layak ada di hidupmu, dan siapa yang mungkin lebih baik kamu lepaskan. Jadi, ingatlah, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah pilihan untuk melangkah maju, tanpa membiarkan masa lalu membayangi masa depanmu. Ketika kamu memaafkan, kamu sebenarnya sedang membebaskan dirimu sendiri. Setelah kamu belajar memaafkan, ada satu langkah terakhir yang bisa membuat hatimu semakin damai. Yuk, kita bahas di langkah berikutnya. Syukuri hal-hal kecil. Langkah terakhir ini adalah kunci untuk menjaga kedamaian batin yang abadi. Syukuri hal-hal kecil dalam hidupmu. Ketika hati kita dipenuhi rasa sakit, mudah sekali untuk hanya fokus pada apa yang salah, pada apa yang hilang. Tapi coba pikirkan, di balik semua kesulitan, pasti ada sesuatu yang masih bisa kamu syukuri, sekecil apapun itu. Kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Justru, kebahagiaan sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Sinar matahari pagi yang hangat, tawa seorang teman, atau bahkan napas dalam yang melegakan setelah hari yang berat. Hal-hal kecil inilah yang menjadi pondasi kedamaian batin. Cobalah latihan sederhana ini. Setiap malam sebelum tidur, renungkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Tidak perlu sesuatu yang besar. Mungkin kamu menikmati makanan favoritmu. Mungkin seseorang mengucapkan sesuatu yang baik. Atau mungkin kamu hanya bersyukur karena hari ini sudah berlalu dengan selamat. Tulis atau ucapkan hal-hal itu, dan rasakan bagaimana hatimu menjadi lebih ringan. Ketika kamu melatih rasa syukur, kamu sedang mengalihkan fokusmu dari apa yang hilang ke apa yang ada. Ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau kehilangan, tapi belajar melihat keindahan meskipun di tengah kesulitan. Dengan begitu,
hatimu akan menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Syukur itu seperti pupuk untuk hati kita. Semakin kamu menyadarinya, semakin subur kedamaian batinmu tumbuh. Jadi, jangan remehkan hal-hal kecil, karena dari situlah kedamaian sejati lahir. Jadi, itulah 5 langkah untuk menjaga kedamaian batin, meskipun kamu sedang berada di situasi yang sulit. Ingat, perjalanan ini butuh waktu dan latihan, tapi hasilnya akan sepadan. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita terus bisa berbagi energi positif di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap damai ya.